Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang relasi dan fungsi. Pertama kita harus bisa bedain mana relasi, mana fungsi. Relasi yaitu adalah hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Satu anggota daerah asal atau domain bisa memiliki pasangan lebih dari satu atau boleh tidak punya pasangan. Jadi kalau relasi, daerah asalnya itu dia bisa punya pasangan lebih dari satu atau tidak punya pasangan. Tetapi kalau fungsi itu hubungan antara anggota bilangan asal atau domain, dia harus tepat dipasangkan dengan satu anggota daerah kawan atau kodomain. Intinya adalah kalau relasi, daerah asalnya itu boleh punya dua pasangan atau tidak punya pasangan. Tapi kalau fungsi, dia harus berpasangan tepat satu dengan daerah kawan. Relasi dan fungsi dari dua buah himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara. Yang pertama adalah diagram panah. Ini namanya diagram panah. Kita lihat ada A, ada B. A ini daerah asal atau domain, B ini adalah daerah kawan atau kodomain. Kita perhatikan sekarang panahnya. A ini ada yang satu panah, ada yang dua panah. Ini dinamakan dengan relasi. Jadi kalau relasi itu boleh satu panah gini, boleh dua panah, boleh tidak punya pasangan sama sekali, itu boleh. Itu relasi. Tetapi kalau fungsi itu harus tepat berpasangan satu di daerah lawan. Jadi kalau relasi itu boleh pasangannya dua, boleh nggak punya pasangan. Tapi kalau fungsi itu pasangannya harus tepat satu, nggak boleh dua, nggak boleh kosong, gitu ya. Itu perbedaan antara relasi dan fungsi. Yang pertama pakai diagram panah. Sekarang kita latihan soal yang pertama. Relasi pada diagram di bawah ini yang bukan fungsi adalah, ingat, fungsi itu harus tepat satu berpasangan di daerah kawan. Kalau cuman relasi, dia bisa berpasangan lebih dari satu atau tidak punya pasangan. Yang nomor satu kita lihat. Nomor satu, daerah asalnya adalah 1, 2, 3. 1 tepat berpasangan di B. 2 tepat berpasangan di B. 3 tepat berpasangan di A, sehingga nomor 1 ini dinamakan fungsi. Lanjut nomor 2. 1 berpasangan di B, 2 berpasangan di B, 3 berpasangan di B. Ini juga merupakan fungsi. Jadi daerah asal dia punya pasangan satu di daerah kawan atau daerah kodomain. Nomor 3 kita lihat. 1, 2, 3. Mereka tepat berpasangan satu di daerah domainnya, kodomainnya atau daerah lawannya. Berarti ini juga merupakan fungsi. Yang bukan merupakan fungsi adalah yang nomor 4. Karena apa? Karena daerah asal dia memiliki 3 pasangan. 2, dia punya pasangan A, B, dan C, sehingga nomor 4 ini bukan dinamakan fungsi tapi cuman relasi biasa. Mari kita lanjutkan latihan soal yang kedua. Relasi pada diagram di bawah ini yang merupakan fungsi adalah, kalau tadi kita dicari yang bukan fungsi, sekarang kita disuruh nyari mana yang merupakan fungsi. Yang pertama, 1, dia memiliki 3 pasangan. Kalau punya 3 pasangan seperti ini berarti dia bukan fungsi. Fungsi itu pasangannya harus satu aja. Nggak boleh 2, nggak boleh 3. Ya, nomor 2 kita lihat. 1 dia punya pasangan A, 2 punya pasangan A, 3 berpasangan 1 di A. Berarti nomor 2 ini merupakan fungsi. Jadi daerah asal ini panahnya ke daerah kawannya tuh cuma sekali panah, nggak boleh 2 kali panah. Nah, selain relasi dan fungsi itu bisa dinotasikan dengan cara panah, diagram panah, kita juga bisa pakai yang namanya diagram Kartesius. Jadi anggota
A di sumbu X dan anggota B itu di sumbu Y. Nanti dihubungkan melalui titik. Nah, contoh diagram kartesiusnya sebagai berikut. Ini ya. A itu berarti di X. A ini di X, ini anggotanya A, Y ini anggotanya B. Tinggal dihubungkan. Anggotanya A itu 1, dia berpasangan dengan anggota B di 1, berarti titik 1,1. Anggota A2 dihubungkan dengan anggota B2, maka ketemulah di titik 2,2. Ini yang dinamakan diagram kartesius. Lanjut sekarang himpunan pasangan berurut. Jadi selain dua tadi ada diagram panah, diagram kartesius, kita bisa menggunakan himpunan pasangan berurut. Himpunan pasangan berurut itu adalah relasi yang menghubungkan himpunan satu ke himpunan lainnya. Dapat disajikan dalam bentuk himpunan berurut. Contoh, ada himpunan A, Indonesia, Jepang, Korea, Perancis. Himpunan B, Tokyo, Paris, Jakarta, Seoul. Tentukan himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Kita jawab ya. Negara dan ibu kotanya, kita disuruh menentukan pasangan himpunan berurut dari negara dan ibu kotanya. Indonesia, ibu kotanya Jakarta, dipasangkan Indonesia, Jakarta. Kemudian Jepang, ibu kotanya adalah Tokyo. Jadi dipasangkan Jepang, Tokyo. Lanjut, di sini ada Korea. Korea ibu kotanya adalah Seoul. Jadi Korea, Seoul. Perancis ibu kotanya adalah Paris. Berarti Perancis, Paris. Ini yang dinamakan himpunan pasangan berurut. Gitu ya. Nah, jadi berarti sudah bisa membedakan mana yang relasi, mana yang fungsi. Jadi kalau fungsi, himpunan A dipasangkan tepat satu ke himpunan B. Jadi panahnya cuma satu kali sret ke B, sret ke B. Yang penting panahnya sekali, walaupun dia itu menuju ke angka yang sama. Misalkan 2, dia di sini berpasangan dengan 2 yang di sini. Dengan panahnya 2 toh. Yang penting dia satu arah kayak gini. Jadi kalau fungsi itu panahnya searah, satu kali aja, nggak boleh 2 kali, nggak boleh 2 kali gini, nggak boleh ada yang kosong juga. Kita lanjutkan ke fungsi linear sekarang. Nah, fungsi linear itu fungsi yang pangkat variabelnya adalah fx sama dengan mx plus c, atau y sama dengan mx plus c, atau ax plus by plus c sama dengan 0. M ini adalah gradien atau kemiringan terhadap sumbu x. Kemudian sebelum kita menentukan gradien dan hubungan dua garis, kita coba untuk menentukan nilai suatu fungsi. Contoh di sini ada fx sama dengan 3x plus 4. Maka nilai f5 sama dengan berapa? Nah, caranya menyelesaikan gimana? Di sini kan ada fx sama dengan 3x plus 4. Maka f5 itu gimana? Tinggal diganti. Ini kan fx sama dengan 3x plus 4. X-nya kan ada 5 nih. F5 sama dengan 3 dikali 5 plus 4. Berarti berapa? 3 dikali 5 adalah 15 plus 4. Jadinya itu adalah 19. Jadi tinggal dimasukkan. Itu ya. Mudah kan? Contoh lagi nomor 6. 9x sama dengan min 2x plus 7. Maka G6 adalah ini juga tinggal dimasukkan saja. Berarti Gx sama dengan min 2x plus 7. Maka G6 sama dengan min 2 kali 6 plus 7. Kita lihat min 2 kali 6 berapa? Min 12.